Shalom anak-anak ibu, apa kabarnya pada pagi hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat, amin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Baik, semua ambil Alkitabnya. Kita membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Baik, kita bersama-sama bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semuanya. Hingga pada saat ini kami ada sebagaimana adanya, datang di hadapan hadirat-Mu membawa pujian dan syukur kami Tuhan. Tuhan Yesus, tuntun kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca pada saat ini, bahkan yang akan kami pelajari selanjutnya dalam proses pembelajaran kami pada saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak didik hamba-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Karuniakan mereka kekuatan, kesehatan, semangat dalam belajar Tuhan. Biarlah sukacita daripada Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang tua mereka Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sementara mereka hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-12, yaitu manusia baru selalu ingin berdamai. Manusia baru selalu ingin berdamai. Referensi Alkitabnya atau bacaan Alkitabnya dari kitab Filemon dan 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 19. Bila ada manusia baru, tentunya ada manusia lama. Bagaimana kehidupan manusia lama? Cara hidup manusia lama itu contohnya suka bertengkar, ingin menang sendiri, egois, kesukaannya membesar-besarkan masalah-masalah kecil, senang memprovokasi, tidak suka berdamai, dan lain sebagainya. Nah, cara hidup manusia lama yang hidup di dalam dosa inilah yang harus kita tinggalkan sebagai orang percaya. Kita harus mau berubah menjadi manusia yang baru
yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, tentunya kita pun juga harus hidup menurut kehendak Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah hal-hal yang disukai oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, suka hidup berdamai. Mengapa sih kita harus suka hidup berdamai dengan sesama? Karena Allah sudah mau berdamai dengan kita. Kita yang adalah manusia berdosa, yang harusnya jadi musuh Allah, yang harusnya dihukum oleh Allah, tetapi Allah mau mengasihi kita. Allah mau berdamai dengan kita. Maka sudah seharusnya kita yang sudah menerima kasih karunia dari Allah itu, kita juga harus mengasihi sesama kita. Harus mau berdamai dengan sesama kita. Di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selain kita hidup berdamai dengan sesama kita juga diutus oleh Tuhan untuk menjadi alat perdamaian di dalam dunia ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran dosa kita. Tuhan mau berdamai dengan kita melalui Yesus Kristus. Maka Tuhan pun mempercayakan kepada kita untuk menjadi alat pendamaian itu, untuk membawa damai di dalam dunia ini. Anak-anak, di dalam kitab Filemon diceritakan tentang seorang yang bernama Filemon yang memiliki seorang hamba bernama Onesimus. Nah, Onesimus ini melarikan diri dari rumah Filemon karena melakukan sebuah kesalahan. Setelah melarikan diri dari rumah tuannya, Onesimus kemudian bertemu dengan Paulus di Roma. Disinilah Rasul Paulus membimbing Onesimus mengenal Tuhan Yesus. Sampai Onesimus menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ia menyadari kesalahannya kepada tuannya dan dia punya keinginan untuk minta maaf dan mau berdamai kembali dengan tuannya Filemon. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon agar Filemon mau memaafkan dan berdamai dengan Onesimus kembali. Rasul Paulus menjembatani perdamaian antara Filemon dan Onesimus. Pada akhirnya, Filemon memaafkan Onesimus dan mereka berdamai kembali. Nah, dari cerita ini, Rasul Paulus adalah salah satu contoh seorang yang mau menjadi alat pendamai bagi orang lain. Anak-anak, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Sikap yang baik adalah mengampuninya, lalu hidup berdamai dengannya. Anak-anak Tuhan diutus untuk menjadi jembatan perdamaian bagi sesamanya. Begitu juga kamu, sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus mau hidup berdamai dengan sesamamu. Dan juga mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat perdamaian bagi orang lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, untuk tugas kita pada saat ini ada di dalam buku LKS halaman 105 sampai dengan halaman 107. Tugas kita pada hari ini terdapat dalam buku LKS halaman 105 dan sampai dengan 107.